kasih dalam Yesus Kristus, puji Tuhan, di hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 kita kembali bertemu melalui renungan malam GKPA Penjernihan. Itu semua karena kemurahan Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Sebelum kita mendengarkan suara Tuhan berbicara, mari kita satukan hati, kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini Tuhan, kami mau beristirahat malam, biarlah Tuhan memberikan perlindungan. Tetapi sebelum kami beristirahat malam, kami rindu Tuhan untuk mendengarkan suara kebenaran akan firman Tuhan berbicara di dalam kehidupan kami. Tetapi terlebih dahulu, ampunilah juga segala dosa dan kesalahan kami. Berikan kami hikmat, berikan kami pertolongan agar setiap firman-Mu bertumbuh, berakar, dan kami bisa menghasilkan buah-buah yang lebat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita di renungan malam tanggal 3 Agustus 2022 ini adalah dalam perlindungan Tuhan. Di dalam kitab Mazmur 18 ayat yang ke-37 hingga ayat yang ke-46. Mari Amang dan Inang yang terkasih, kita membuka firman Tuhan. Kitab Mazmur 18 ayat yang ke-37 hingga ayat yang ke-46. Demikianlah firman Tuhan. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku, dan mata kakiku tidak goyah. Aku mengejar musuhku sampai kutangkap mereka, dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan. Aku meremukkan mereka sehingga mereka tidak dapat bangkit lagi. Mereka rebah di bawah kakiku. Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Engkau tundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku. Kau buat musuhku lari daripadaku, dan orang-orang yang membenci aku binasakan. Mereka berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang menyelamatkan. Mereka berteriak kepada Tuhan, tetapi Ia tidak menjawab mereka. Aku menggiling mereka halus-halus seperti debu di depan angin, mencampakkan mereka seperti lumpur di jalan. Engkau meluputkan aku dari perbantahan rakyat. Engkau mengangkat aku menjadi kepala atas bangsa-bangsa. Bangsa yang tidak kukenal menjadi hambakur. Baru saja telinga mereka mendengar. Mereka taat kepadaku. Orang-orang asing tunduk menjilat aku. Orang-orang asing pucat, layu, dan keluar dari kota kubunya dengan gemetar. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya hari demi hari. Mazmur Daud merupakan salah satu ungkapan syukur Raja Daud kepada Tuhan. Karena Raja Daud menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan, sebagai kota benteng, sebagai kubu pertahanan, di mana Daud membayangkan ketika ia hampir diikat oleh tali-tali maut, di mana Tuhan melepaskan Raja Daud dari cengkeraman Saul saat itu. Mari kita bayangkan ketika sebuah kota dikelilingi dengan benteng yang kuat, maka pastinya musuh akan sulit masuk ke dalamnya. Apa yang kita pelajari dari firman Tuhan melalui kitab Mazmur 18 ayat yang ke-37 hingga ayat yang ke-46, Amang dan Inang yang terkasih. Mari jadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita, sebagai tempat kubu pertahanan, dan sebagai tempat kota benteng yang kuat. Pertanyaannya, ketika datang badai dalam kehidupan kita,
Ketika datang sebuah persoalan atau permasalahan, kemanakah kita lari? Larilah kepada Tuhan. Jangan lari kepada manusia. Sehebat dan sepandai apapun manusia, memiliki keterbatasan untuk menolong. Karena ketika kita lari kepada Tuhan, Tuhanlah tempat teraman di dalam kehidupan kita. Ketika kita lari kepada manusia, bukan pertolongan yang kita dapatkan, melainkan sebuah kekecewaan di dalamnya. Manakah yang kita pilih? Pada masa-masa krisis, pada masa-masa kritis, pada masa-masa badai kehidupan, kemanakah kita lari? Kepada manusiakah atau kepada Tuhan? Jawaban itu ada di hati kita saat ini, Amang dan Inang yang terkasih. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bersama, kalau saat ini hidup kita mengalami sebuah badai yang hebat, kalau saat ini kita mengalami sebuah krisis atau masa-masa kritis, jangan pernah lari kepada manusia. Karena Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Larilah kepada Tuhan. Karena Tuhanlah tempat perlindungan kita. Karena Tuhanlah kubu pertahanan kita. Karena Tuhanlah kota benteng kita yang kuat. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak atas firman Tuhan yang sudah sama-sama kami baca dan sudah sama-sama kami dengar. Biarlah firman Tuhan ini bukan berlalu saja di dalam kehidupan kami. Jadikan kami Tuhan berakar, bertumbuh menjadi pelaku-pelaku firman yang nyata. Sehingga banyak jiwa yang diselamatkan melalui Kristus, melalui firman kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam sehat, salam sukacita, Horas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.